Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sri Rahayu Nuswantara. Ya, menyampaikan apa yang menjadi tontonan cara untuk mendidik. Ya, edukasi publik ini edukasi yang baik sebenarnya, tapi materinya tidak baik. Jadi boleh dikatakan menjadi edukasi yang tidak baik, tapi baik gitu. Karena di sini apa yang menjadi tontonan debat cawapres semalam itu sungguh menyuguhkan tontonan yang boleh dikatakan seharusnya kita mencari seorang negarawan yang bersikap negarawan. Dikala di mana tempatnya dia harus bersikap negarawan, dia harus menunjukkan sikap. Ya, jadi jelas di sini bahwa keangkuhan, kesombongan, ya, keakuan Gibran masih terlihat, bahkan terlihat jelas dari awal sampai akhir ya. Di beberapa kesempatan debat itu menunjukkan dia keangkuhan bahwa iki lo aku anak presiden, dan dia pikir bahwa presiden tidak bisa dijatuhkan gitu. Tidak bisa diminta untuk mundur. Ingat bahwa negara kita, ya, presiden itu eksekutif, lembaga tinggi negara, di mana masih ada lembaga tertinggi negara dan masih ada kekuatan rakyat, kekuasaan rakyat. Jadi kalau melihat gimmick-gimmicknya Gibran itu sudah tidak patut, karena kita butuh negarawan di saat dia berada di atas panggung kenegaraan. Bukannya gimmick anak kecil, ya, yang kekanak-kanakan. Kita tahu sebagian pendukungnya, oh itu biasa, oh itu gaya milenial, oh ini nggak bisa. Kita saat ini dalam kondisi yang memang urgent. Negara butuh negarawan, rakyat butuh negarawan, bukan butuh orang yang suka bercanda, ya kan? Ada saatnya. Kalau di saat dia harus di atas panggung kenegaraan, nggak boleh. Coba lihat gaya Pak Karno, gaya Presiden Soeharto sendiri, nggak ada pada waktu dia di atas podium, bahkan disorot seluruh media, nggak ada gaya kekanak-kanakan seperti itu. Jadi kita tidak butuh, ya, calon pemimpin cawapres yang kekanak-kanakan, yang tidak memiliki sikap kenegaraan. Dan belum tentu dia kalau istilahnya berdebat benar-benar dia bisa dengan gampang menjawab, karena kan sudah diatur materi debat, sudah boleh dikatakan anak-anak ujian sudah dikasih jawabannya. Ini loh yang mau keluar, ya semua bisa, anak SMA pun bisa, ya kan? Sama aja kita cerdas cermat aja ya. Ini materi cerdas cermatnya, nanti ini jawabannya. Coba kalau debat terbuka tanpa ada tekstual atau kontekstual atau mungkin konseptual, belum tentu Gibran menang melawan saya pun. Bahkan di situ sudah jelas masalah green inflation, kan dia baru menyampaikan, ya. Hilirisasi juga tidak berhasil semua. Apa sih hilirisasi? Kan belum tahu dia, ya kan? Hilirisasi apa gitu kan belum tahu dia sesungguhnya. Kalau suruh jawab hilirisasi apa gitu, konsepnya tidak tahu, mindsetnya belum tahu. Nah ini yang kita tidak suka, bahwa masyarakat juga harus cerdas. Mereka butuh negarawan yang benar-benar pada waktu di mana tempat atau di mana bumi dipijak dia harus menjunjung tinggi. Ini bukannya malah saat dia harus berada sebagai seorang negarawan justru memperlihatkan sikap yang tidak kenegarawan. Jadi publik harus cerdas, jangan salah milih. Hancur negara kita kalau seperti itu gitu. Ya karena debat kemarin sudah ada konsepnya. Coba kalau peta buta, hancur negara kita, nggak bisa dia jawab. Makanya Pak Profesor Mahfud benar, tidak perlu dijawab gitu. Karena sama saja ini tebak-tebakan, dan kita tidak butuh tebak-tebakan, kita butuh konkret. Apalagi sekelas negara, dari cara bicaranya aja secara psikologi dia sudah terbebani dari tatapan wajahnya, raut wajahnya. Kalau ahli psikolog akan tahu beban yang dia tanggung saat dia mau menyampaikan suaranya atau pendapatnya. Jadi itu saja dari saya. Kita butuh negarawan yang di saat dia harus menjadi negarawan dan di tempat negarawan berbicara tidak menunjukkan sifat kenegarawanan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi publik. Jangan sampai salah, jangan sampai terlena, jangan sampai tertipu oleh gimmick-gimmick sekarang. Kita aja sekarang dibodohi kok, kita dilibas oleh teknologi, ya kan?
terdidik oleh teknologi. Apa yang terjadi ketika kita asik main TikTok, kita masih asik main Smackdown, lahan kita semua dibabat habis, diambil oleh mereka dikuasai, dan kita melompong. Nanti begitu ditarik semua TikTok dan Smackdown, sudah kirilah rakyat ya, karena semuanya sudah dikuasai orang lain. Itu saja pesan saya. Kalau kita lengah oleh gimmick-gimmick seperti itu, jangan banggakan gimmick atau gemoy-gemoyan. Kita butuh negarawan yang di saat dia berada di tempat negarawan, dia harus menunjukkan sikap kenegarawan, bukan sikap kekanak-kanakan, atau bukan untuk canda dan lelucon. Kalau memang generasi ini pengen seperti itu, ya pisahkan saja generasi yang sekarang ke negara lain atau gimana. Kita butuh saat ini butuh negarawan, bukan untuk bercanda-candaan. Sementara kita sadar apa yang terjadi, semua permasalahan banyak, mulai lahan dikuasai asing, mulai ya kan TKA asing masuk dan kita tidak tahu, ya kan, banyak sekali sumber-sumber potensial negeri ini yang sudah dikuasai oleh asing karena kita lengah. Kita asik main TikTok dan kita asik main Smackdown, cuma dibayar recehan kalau dikatakan Pak Mahfud. Padahal ada yang lebih besar, sumber daya alam, SDM yang harus dikelola, yang butuh sentuhan tangan mereka langsung. Nah, selama ini mereka tinggalkan ketika asik main TikTok dan DM atau YouTube. Makanya saya membuat channel ini, konten ini untuk edukasi publik agar publik sadar. Sebelum kesadaran mereka sirna seterusnya, dan ketika mereka sadar, semua dikuasai oleh orang asing. Terima kasih, itu saja dari saya.